bagaimana sih batuan sedimen itu terbentuk dan bagaimana ya cara penamaan serta tekstur dari batuan sedimen. Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk simak materi batuan sedimen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wina Priati. Jadi di sini kita akan melanjut materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarin itu adalah tentang batuan beku. Jadi hari ini tentang batuan sedimen. Yuk simak videonya. Nah, untuk batuan sedimen sendiri dibagi menjadi dua. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Karena di sini untuk penamaannya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama ada batuan sedimen klastik. Untuk batuan sedimen klastik sendiri merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari kumpulan sedimen atau partikel padat hasil pelepukan batuan yang telah padat yang kemudian mengalami litifikasi. Jadi, untuk batuan sedimen klastik sendiri terbentuk dari fragmen-fragmen batuan hasil pelepukan yang lain. Sedangkan untuk yang non-klastik, dia tidak dari fragmen atau butir-butiran hasil pelepukan batuan yang lainnya. Nah, untuk yang klastik sendiri merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari rekristallisasi zat-zat terlarut. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita bahas beserta dengan contohnya. Nah, kemudian untuk batuan sedimen klastik sendiri, karena dia di sini terbentuk dari fragmen batuan hasil pelepukan, maka penamaannya pun berdasarkan ukuran butirannya. Maka untuk penamaannya merupakan menggunakan skala Uden-Wentworth. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini, tabel berikut ini. Nah, ketika kita memiliki suatu batuan sedimen dengan ukuran lebih dari 2 mm fragmennya, dan sekitar fragmen tersebut terdapat matrik, maka kemungkinan penamaannya hanya ada dua. Jika tidak konglomerat, ya breksi. Dikatakan konglomerat apabila fragmennya atau ukuran butir batuan yang lebih besar itu bentuknya membulat, sedangkan dikatakan breksi apabila fragmen itu terbentuk runcing, seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian apabila batuan sedimen tersebut memiliki ukuran butir 1/16 sampai 2 mm karena dia berukuran pasir, maka untuk penamaannya adalah batu pasir. Nah, sedangkan untuk ukuran 1/16 sampai 1/256 karena di situ untuk nama butirnya adalah lanau, maka disebut batuan lanau. Kemudian apabila batuan sedimen memiliki ukuran butir kurang dari 1/256 mm yang mana ini berukuran lempung, maka dinamakan batuan lempung. Namun di sini juga harus dibedakan antara batuan lempung dengan batuan serpih atau sel. Nah, yang membedakan itu adalah terletak pada bidang belahnya. Untuk batuan lempung sendiri tidak memiliki bidang belah, sedangkan untuk sel atau serpih terdapat bidang belah seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen non-klastik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, terbentuk dari rekristallisasi dari zat-zat larut. Nah, untuk batuan sedimen yang non-klastik ini dibagi lagi. Yang pertama ada batuan sedimen biokimia. Untuk batuan sedimen biokimia yang paling sering adalah batu rejang atau chert dan dengan chert atau batu kapur atau batu kamping. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Ini untuk gambar batu rejang dan ini untuk gambar batu kapur. Nah, yang membedakan antara batu tersebut adalah komposisinya. Yang pertama, untuk rejang atau chert sendiri terdiri dari SiO2. Nah, sedangkan untuk batuan kapur atau batu gamping ini terdiri dari CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, selain itu untuk mengidentifikasinya bisa kita gunakan dengan fish test. Untuk fish test sendiri merupakan pemberian HCl. Kita lihat apakah bereaksi atau tidak. Nah, kita tahu HCl sendiri akan bereaksi
dan berbuih ketika bereaksi dengan CaCO3 dengan kalsium karbonat, sehingga apabila hal diberikan pada batu rijang maka tidak bereaksi, sedangkan apabila diberikan kepada batu kapur atau gamping maka akan bereaksi dengan reaksinya tersebut ditandai dengan berbuih. Dan kemudian setelah itu kita tahu bahwa rijang sendiri terdiri dari SiO2, silikon oksida. Di sini merupakan ikatan kovalen sehingga dia sangat keras karena sangat kuat sehingga tidak larut terhadap karbonat compensation deep atau CCD. Nah, sedangkan untuk batu kapur atau batu gamping karena kalsium karbonat merupakan ikatan ionit lebih rapuh sehingga dia akan larut terhadap karbonat compensation deep atau CCD. Karena semakin dalam di laut tersebut tekanannya akan semakin besar. Karena semakin besar menekan, sedangkan ikatan dari karbonat itu sendiri lemah, maka dia akan larut. Nah, sehingga ya itu juga yang akan mencirikan apakah dia laut dalam atau laut dangkal. Nah, untuk rijang atau chert sendiri karena dia tidak larut sehingga bisa ditemukan pada laut dalam. Dan untuk batu rijang sendiri digunakan untuk mencirikan laut dalam. Nah, kemudian untuk batu kapur atau batu gamping karena dia larut terhadap CCD sehingga dia tidak akan dijumpai di laut dalam. Sehingga untuk batu kapur ini hanya dijumpai atau ditemui pada laut dangkal. Dan batu kapur atau batu gamping sendiri bisa digunakan untuk mencirikan laut yang dangkal. Kemudian untuk batuan sedimen non-klastik selanjutnya, untuk yang kedua adalah batuan sedimen kimia evaphorin. Nah, untuk batuan sedimen kimia evaphorin sendiri di sini berdasarkan kandungannya, contohnya adalah batuan garam yang terdiri dari mineral-mineral alkalin, kemudian batu gimsum yang terdiri dari gimsum, dan juga ironstone atau batuan sedimen yang terdiri dari banyak besi. Kemudian batuan sedimen non-klastik yang akan kita bahas selanjutnya adalah batu bara. Batu bara sendiri terbentuk dari sisa-sisa material organik atau sisa-sisa makhluk hidup. Nah, untuk batu bara sendiri penamaannya berbeda-beda setiap fase pembentukannya. Nah, dari yang paling awal adalah pit atau tanah gambut. Nah, apabila mengalami tekanan, maka akan diberi nama menjadi lignit. Kemudian apabila mengalami tekanan yang lebih besar lagi akan dinamakan subbituminous. Selain itu, apabila menerima tekanan yang lebih dahsyat lagi dinamakan bituminous. Dan apabila menerima tekanan yang tinggi dan telah terkategori pada proses-proses metamorfosisme, maka disebut dengan antrak. Oke, baiklah, itulah tadi materi tentang batuan sedimennya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.